Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal fikih sholat. Tapi kita akan fokus membahas terkait soal wudhu. Jadi karena ini masuk dalam salah satu syarat sahnya sholat, yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, maka pada pembahasan kali ini kita akan bahas hal-hal penting apa saja yang harus diperhatikan ketika teman-teman berwudu agar wudunya sah dan sholatnya juga sah. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal wudu. Jadi ini masih masuk dalam fikih sholat. Wudu adalah syarat sah dari sholat. Jadi kalau teman-teman kita rinci syarat sholat yang ada 15 poin itu, wudu diantaranya menjadi syarat sah sholat. Nah, agar wudu kita sah, maka kita juga harus tahu rukunnya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ada satu hadis yang penting teman-teman ketahui dan wajib diamalkan agar wudu dan sholatnya sah, yaitu salah satu hadis yang menyebutkan la wudu'a liman lam yazkurismallah fihi. Jadi tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Jadi dalam artian di sini teman-teman ketika berwudu maka pastikan baca basmalah dulu di awal. Karena ini penting, karena menjadi syarat diterimanya suatu wudu itu harus dengan basmalah sebagaimana yang kita pahami dari hadis tadi. Selain itu teman-teman pahami juga rukun apa saja yang menjadi syarat sahnya dari wudhu yang kita lakukan. Jadi kalau yang pertama tadi teman-teman pastikan membaca basmalah dulu di awal, karena sesuai hadis tadi bahwa tidak akan sempurna wudhu kita kalau kita tidak membaca basmalah. Selain itu dalam hadis lain juga disebutkan kullu amalin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, bahwa segala amal perbuatan yang tidak dimulai, jadi segala amal perbuatan baik yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Jadi sebagian menyebutkan bahwa terputus keberkahannya, terputus pahalanya. Jadi itu yang pertama teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas soal rukun dari wudu. Nah, rukun wudu yang pertama adalah niat. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak yang bertanya, niat itu seperti apa? Apakah harus bahasa Arab? Apakah boleh bahasa Indonesia? Apakah harus dalam hati atau boleh dengan bersuara? Jadi teman-teman, niat di sini ini karena ijtihad ulama, karena kita tidak mendapati Nabi membaca niat dengan dilafalkan kecuali pada saat Nabi umrah atau haji. Jadi niat tersebut itu adalah ijtihad, sehingga ketika teman-teman membaca itu dalam hati itu sudah sah. Dan kalau teman-teman misalnya tidak tahu teks Arabnya, membaca niat wudhu dengan bahasa Indonesia itu juga sah. Jadi teman-teman bisa memilih antara menyebutkan dengan bersuara atau dengan dalam hati boleh. Hanya saja kalau teman-teman berada di dalam WC atau kamar mandi, sebaiknya dalam hati saja. Dan kalau misalnya dalam hati itu merasa tidak cukup, maka bisa dibantu dengan ucapan lisan. Karena ucapan lisan ini akan memperkokoh, menguatkan niat dalam hati yang kita lakukan. Jadi itu teman-teman pertama rukun yang wajib kita ketahui dalam hal wudhu. Nah selanjutnya yang kedua adalah membasuh muka. Jadi teman-teman membasuh muka di sini teman-teman harus perhatikan, karena ada banyak orang yang mungkin berwudu seadanya, lupa bahwa membasuh muka itu adalah rukun, sehingga harus betul-betul sempurna. Perhatikan ketika membasuh muka, bagian muka itu basah sempurna, mulai dari batas telinga di sini teman-teman harus dicek langsung, tangannya harus bisa mengusap langsung di bagian telinga seperti ini, kiri dan kanan, kemudian yang atas dan bawah sampai batas tumbuhnya rambut. Kalau bagian atas dan bagian bawah itu di bagian jenggot. Jadi teman-teman harus bahasa sempurna. Selain itu di bagian mata juga diusap untuk menghindari
lekukan di bagian mata ini tidak basah sempurna, dan juga kalau misalnya ada kotoran mata itu bisa kita buang sekaligus. Termasuk teman-teman kalau misalnya yang perempuan sebelumnya sudah make up dan ada sisa make up di wajahnya, maka baiknya dibersihkan dulu dengan sabun untuk menghilangkan minyaknya dan lain sebagainya, sehingga tidak ada satupun yang menghalangi kulit kita terkena air secara sempurna, khususnya di bagian muka tersebut. Nah, itu rukun kedua. Nah, kita rukun ketiga, membasuh tangan sampai siku. Jadi teman-teman, membasuh tangan sampai siku itu ada yang menyebutkan mulai dari pergelangan tangan sampai kepada siku. Jadi teman-teman, ini juga harus dipahami bahwa kalau kita menggunakan keran air dengan air yang mengalir, maka pastikan yang dialirkan itu dari pergelangan ke siku, jangan sebaliknya dari siku ke sini. Karena biasa kalau kita menyiram langsung dari siku, biasanya ini tidak akan basah sempurna. Tapi kalau dari sini itu biasanya akan sempurna, dan memang hadisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih sempurna lagi, sebagian ulama menyebutkan bahwa baru akan sempurna mencuci tangan itu kalau dengan jari sekaligus disiram ke sini, teman-teman. Jadi dari jari, bukan dari pergelangan tangan, itu sebagian menyebutkan seperti itu. Nah, itu rukun kita yang ketiga dalam melaksanakan wudhu atau masuk dalam fikih sholat. Kemudian mengusap sebagian kepala. Jadi Gus Baha pernah menyampaikan bahwa pada saat kita mengusap kepala, maka pastikan minimal 3 helai kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau teman-teman mau sempurna, maka cara terbaik kata Gus Baha itu mengambil air kemudian mengusap di kepala sampai ke belakang, kemudian ditarik ke depan seperti ini. Jadi itu akan lebih sempurna karena bagian belakang juga akan basah, dan bukan hanya permukaan rambut, tapi bagian dalam rambut akan ikut basah. Jadi teman-teman diusap ke belakang seperti ini, kemudian ditarik ke depan. Kalau teman-teman bisa melakukan itu, maka jauh lebih baik. Karena kata Gus Baha dalam salah satu ceramahnya, wudhu yang kita lakukan semenjak di dunia itu akan menjadi tanda muslim kita di akhirat nanti. Jadi nanti Rasulullah SAW itu akan mudah mengenali kita di padang mahsyar dengan tanda wudhu yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi teman-teman, semakin kita menambah bagian wudhu yang seharusnya kita basahi atau semakin menyempurnakan bentuknya, maka itu akan semakin baik. Tapi sekalipun itu, teman-teman juga harus tahu bahwa minimal 3 helai harus basah dalam mazhab Syafi'i. Nah, selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki ini jelas sampai di sini, teman-teman. Pada saat kita membasuh, usahakan kalau bisa di atas mata kaki. Ini juga disampaikan oleh Gus Baha bahwa pada saat kita berwudu, kalau teman-teman bisa sampai betisnya, dibasahi sampai betisnya, itu akan jauh lebih baik. Karena alasan tadi bahwa bagian wudu yang kita basahi setiap hendak sholat itu akan menjadi tanda kita, akan menjadi penerang kita nanti di padang mahsyar. Jadi semakin baik, semakin sempurna, maka itu akan semakin baik. Dan lanjut lagi bahwa ada satu hadis, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman. Itu soal menyangkut kalau teman-teman biasa terkena kutu air, maka ada satu obat yang tanpa obat sebenarnya. Kalau teman-teman wudhu, lakukan sunnah Nabi, yaitu dengan menggunakan kelingking atau jari kecil kita membersihkan selah-selah jari kaki kita, baik kiri maupun kanan, dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Jadi itu sunnah, teman-teman, untuk membersihkan selah-selah kaki, tapi itu bisa menyempurnakan dari wudhu yang kita lakukan, teman-teman. Jadi selanjutnya tertib atau berurutan. Jadi sebagian besar ulama ini menyepakati bahwa tertib itu masuk dalam rukun. Jadi tertib maksudnya, teman-teman, setelah cuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian memasukkan air dalam hidung, kemudian membasuh muka, itu dilakukan secara tertib. Dalam artian misalnya teman-teman tidak melakukan
membasuh kaki dulu baru kemudian membasuh muka, karena bisa jadi ada efek pada kesehatan, misalnya ada kotoran atau najis kemudian kita usap lagi ke muka pada saat mencuci kaki, maka itu akan jadi tidak baik, sehingga teman-teman tertib ini menjadi rukun dan harus dilaksanakan pada saat berwudu. Nah, kalau teman-teman bertanya, lalu bagaimana dengan kumur-kumur, istinsyak atau memasukkan air dalam hidung, maka itu masuk dalam kategori sunnah, termasuk mencuci membasuh telinga. Jadi teman-teman, saya sampaikan jangan memahami bahwa sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Itu terjemahan anak SD. Teman-teman kalau melaksanakan sunnah, bahwa lakukan itu karena itu dilakukan oleh Nabi, itu jauh lebih baik dan tujuannya untuk menambah keberkahan dan menyempurnakan rukun yang kita lakukan. Maksudnya menyempurnakan, kalau teman-teman membasuh muka pada saat menutup bibir misalnya seperti ini, kemudian membasuh muka, maka itu tidak akan sempurna. Tapi kalau teman-teman sudah kumur-kumur sebelumnya, maka bibir juga akan basah sempurna. Dan pada saat kita membasuh muka, ketika kita sudah melakukan istinsyak, maka bagian bawah hidung ini juga akan basah. Sehingga ketika kita mengusap wajah kita dengan air, itu otomatis sudah terbasahi pada saat kita melakukan mengisap air ke dalam hidung atau istinsyak. Sehingga teman-teman, saya sampaikan bahwa sunnah ini jadi pelengkap wudhu yang kita lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait ini, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media. Semoga menjadi amal jariah bagi saya pribadi dan bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.